Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Anggilia dari kelas 4A Manajemen Keuangan Syariah. Nomor NIM 5418005. Baiklah, saya akan memenuhi tugas mata kuliah UAS Manajemen Keuangan, di mana saya akan menjelaskan poin-poin penting mengenai makalah manajemen keuangan dari kelompok 1 sampai 13. Yang pertama, bab 1, yaitu mengenai laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. 1. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah salah satu hal yang terpenting untuk menjaga bisnis dan dengan berjalan dengan lancar dan baik. Yang kedua, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama, pemberi pinjaman atau kreditor. Yang kedua, pemasok atau supplier. Yang ketiga, manajemen perusahaan. Yang keempat, investor. Yang kelima, masyarakat. Yang keenam, yaitu pemerintah. Yang ketujuh, pelanggan atau konsumen. Kemudian, yaitu neraca atau posisi keuangan. Neraca yaitu menunjukkan di mana posisi keuangan suatu perusahaan, kewajiban atau modal dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kelompok kedua atau bab 2 yaitu mengenai laporan laba rugi. Laba rugi adalah laporan finansial keuangan suatu perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan keuangan ini adalah berupa data-data atau pendapat sekaligus yang beban ditanggung oleh suatu perusahaan. Yaitu yang kedua, adanya jenis-jenis laporan dari laba rugi. Yang pertama adalah single step. Single step yaitu di mana langkah tunggal menunjukkan suatu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Yang kedua, multi step. Multi step atau multi langkah yaitu angkutan harus memisahkan biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan. Selanjutnya yang B, perubahan modal, yaitu perubahan atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan dengan tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan suatu pendapatan atau penurunan dari aktiva kekayaan dari suatu perusahaan tertentu. Yang berikutnya yaitu dari tujuan-tujuan dari dibentuknya laporan keuangan, yakni memberi laporan mengenai perubahan modal kerja, membuat ikhtisar dan investasi dan dana yang dihasilkan. Selanjutnya, yang C yaitu pajak penghasilan. Pada pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Bab ketiga yaitu mengenai arti penting keuangan dan analisis break-even point, di mana analisis break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan tidak juga mengalami kerugian, atau dengan kata lain, total biaya saham penjualan sehingga tidak ada laba dan rugi. Kegunaan analisis tersebut yaitu telah dikemukakan bahwa analisis break-even point sangat penting bagi pimpinan dengan mengetahui pada tingkat produksi pada jumlah biaya yang sama dengan jumlah penjualan. Selanjutnya, B, hubungan biaya dan laba merupakan suatu analisis yang dapat digunakan menghitung dampaknya perubahan harga jual. Yang C, analisis break-even point. Analisis BEV ini ialah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, volume, dan aktivitas. Yang D yaitu shutdown point. Nah, ini yang terakhir merupakan suatu titik pada break-even chart yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya tunai yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, berikutnya yaitu adalah bab keempat mengenai rasio keuangan.
di mana ada pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan atau financial ratio merupakan alat analisis keuangan suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos dengan laporan keuangan. Selanjutnya, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mampu mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva perusahaan tersebut. Berikutnya, terbagi menjadi rasio lancar atau current ratio dan cash ratio. Selanjutnya, profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibanding penjualan aktiva. Selanjutnya yaitu aktivitas. Aktivitas rasio ini dapat melihat pada beberapa aset, kemudian menemukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut. Selanjutnya ada lagi leverage, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Ada lagi yang terakhir yaitu pasar. Pasar ini merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga dengan suatu laba dan nilai pada buku perusahaan. Yang ketiga yaitu kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Jadi, di mana perusahaan dinilai baik biasanya akan tinggi. Dengan nilai bisnis yang tinggi, investor akan melihat perusahaan untuk menginvestasikan dananya dengan memodalkan, sehingga akan ada kenaikan harga saham pada suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, bab kelima, yaitu mengenai modal kerja. Yang B, modal kerja. Pengertian dan arti penting modal kerja. Baiklah, yaitu bab kelima, yaitu pengertian modal kerja. Di sini modal kerja menjelaskan bahwa bagian dari manajemen keuangan suatu perusahaan sangat membutuhkan modal kerja tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan operasional suatu perusahaan. Modal kerja ini sangat berpengaruh penting terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu konsep dan jenis modal kerja. Terbagi menjadi 3. Yang pertama konsep kualitatif, yang kedua kuantitatif, dan yang ketiga yaitu konsep fungsional. Selanjutnya, yang ketiga, pendapatan modal kerja. Terbagi menjadi 3 juga, yaitu pendapatan agresif approach, yang kedua konservatif approach, yang ketiga yaitu trade-off keduanya. Baiklah, selanjutnya memasuki bab ke-6, yaitu analisis kebutuhan modal kerja. Di sini analisis kebutuhan modal kerja yaitu cara untuk mengalih kebutuhan modal kerja calon debitur adalah dengan menggali informasi tenor piutang yang diberikan kepada bayarnya beberapa hari dengan tenor utang yang diberikan oleh supplier. Selanjutnya yang B, bagian B yaitu analisis pembiayaan modal kerja. Jadi modal kerja adalah yang ditanamkan dalam aktiva lancar. Selanjutnya, pembiayaan adalah penyediaan dana guna pembiayaan kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak untuk memperolehnya. Bab ke-7 yaitu motif memegang uang tunai. Menurut Keynes, dalam teori frekuensinya likuiditas menjelaskan bahwa motif memegang uang tunai itu ada 3, yaitu yang pertama motif transaksi, kedua motif berjaga-jaga, dan yang ketiga motif spekulasi. Selanjutnya anggaran kas atau kas budget terbagi menjadi 5 unsur. Yang pertama pengertian anggaran kas, yang kedua pentingnya anggaran kas, yang ketiga penyusutan anggaran kas, dan yang terakhir keempat langkah-langkah anggaran kas, yang kelima pendekatan anggaran kas. Selanjutnya bab ke-8, manajemen kas yang efisien. Di sini
Manajemen kas yang efisien merupakan sebab berkaitan dengan elemen aktiva lancar yang liquid, sehingga secara bersama keduanya menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya pada jatuh tempo. Yang kedua, yang B, saldo kas optimal atau Baumol and Miller-Orr. 1. Baumol adalah metode model persediaan dasar yang biasa diterapkan pada manajemen kas. Nah, ada lagi yaitu Miller-Orr. Model adalah model metode dengan memasukkan proses statistik atau perubahan-perubahan saldo kas. Berikutnya bab ke-9. Nah, di sini menjelaskan tentang penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Jadi, pengertian kredit menurut Kohler bahwa kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan prosedur perjanjian yang akan dibayar dan ditanggungkan pada suatu janji pembayaran. Selanjutnya bab ke-10, yakni risk return trade-off. Jadi return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga imbalan atas keberanian investor tersebut. Selanjutnya yaitu capital gain. Nah, merupakan perubahan harga pada sekuritas. Baiklah, yang kedua, yang B, kebijakan piutang. Pengertian piutang secara luas yaitu dapat dipakai semua pihak atas uang, barang, dan jasa. Menurut tujuan akuntansi, piutang umumnya diterapkan dalam pengertian yang sempit, yaitu berupa klaim yang diharapkan akan diselesaikan pada penerimaan kas. Kita memasuki bab ke-11, yaitu pengertian dan jenis-jenis persediaan. Jadi persediaan tersebut merupakan aset perubahan yang mempunyai pengaruh. Bab ke-12, yaitu A. Pengertian persediaan. Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup lancar dalam satu perusahaan. B. Jenis-jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses barang setengah jadi. Yang ketiga, proses barang jadi. Yang C, reorder point. Reorder point merupakan saat atau waktu tertentu perusahaan melakukan pemesanan bahan baku kembali, sehingga datangnya pesanan tersebut tepat dengan habisnya bahan baku yang akan dibeli. Baik, yang terakhir yaitu bab ke-13 mengenai sumber-sumber dan tipe-tipe perdagangan jangka pendek. 1. Sumber dana menurut asalnya, yaitu sumber intern atau intern source. B atau kedua, sumber extern, yaitu atau external sources. Yang kedua yaitu sumber dana jangka pendek. Dibagi menjadi A. Pentingnya pendapatan jangka pendek yang meliputi beberapa bagian. Yang B-nya yaitu suku bunga efektif, di mana suku bunga efektif menjadi suatu hal yang lumrah bagi nasabah bank. Nah, ini biasanya dikenakan dalam satu produk bank, entah itu berupa pinjaman atau kendaraan bermotor atau kredit dengan agunannya dan kredit kepemilikan rumah. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya mengenai poin-poin penting makalah manajemen keuangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.